Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fizaria Hasbullah STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester yang berjudul Bangkrutnya Perusahaan Nokia. Nokia merupakan salah satu merek ponsel ternama pada tahun 1990 hingga 2000 awal. Nokia bangkrut pada tahun 2014 yang dikarenakan Nokia terlalu mempercayai akan merek yang ia keluarkan, sehingga lupa akan perkembangan zaman yang semakin canggih. Nokia Corporation adalah perusahaan terbatas terbuka yang tercatat di bursa saham Helsinki, Frankfurt, dan New York, yang memerankan peran sangat besar dalam perekonomian Finlandia. Terhitung sekitar sepertiga dari kapitalisasi pasar bursa efek Helsinki pada tahun 2007. Ada beberapa faktor penyebab jatuhnya perusahaan Nokia, yaitu kurangnya inovasi, terlalu percaya pada kekuatan merek, munculnya merek-merek lain yang lebih unggul, hingga Nokia terlalu memperhatikan kekuatan hardware sehingga lupa bahwa software dan hardware harus berjalan seimbang. Perkenalkan, nama saya Inyoman Roni Firdianto dengan MPM 211005. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dalam perusahaan Nokia. Kurangnya inovasi pada perusahaan Nokia serta persaingan antara perusahaan yang menyebabkan tenggelamnya Nokia pada tahun 2014, karena pada dasarnya untuk menang dalam perusahaan smartphone diperlukan lebih dari sekedar perangkat keras dan lunak yang baik, tetapi dibutuhkan juga upaya yang menarik, pengembangan produk, pemasaran atau promosi yang baik agar dapat menarik minat. Perkenalkan, nama saya Tri Agung Laksana, MPM 211013. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal dalam masalah di PT Nokia. 1. Hanya fokus pada desain hardware yang baik tanpa memperhatikan dan memperhitungkan pengembangan software. Dalam hal ini, di mana Nokia hanya fokus pada pengembangan secara fisik tanpa memperhatikan kecanggihan teknologinya, karena pada dasarnya hal kedua tersebut harus sama-sama seimbang dalam pengembangannya. 2. Terlalu percaya terhadap kekuatan merek. Pada dasarnya Nokia terlalu berpikir tidak ada akan yang bisa menandingi produk mereka dan selalu meremehkan produk merek-merek lain, sehingga pada dasarnya perusahaan baru datang dengan merek, ide, dan teknologi baru dapat menyaingi mereka. 3. Gagal berinovasi. Artinya Nokia tidak bisa merasa ada yang kurang. Mereka selalu puas dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Mereka puas dengan keberhasilan sudah dimiliki dan kegagalan mereka dalam merencanakan perkembangan selanjutnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan yang akan ada di masa mendatang. Saya Puspita Kusuma akan menjelaskan sedikit tentang eksternal dari kasus ini. Yang pertama adalah munculnya merek-merek lain yang lebih unggul. Nokia telah melakukan antisipasi menghadapi munculnya ponsel buatan Cina yang lebih unggul dalam segi apapun. Yang kedua adalah persaingan bebas.
semua perusahaan termasuk Nokia harus bersaing ketat dengan perusahaan lain. Yang tercepat, termurah, dan terbaiklah yang akan menang. Yang ketiga adalah tahun-tahun kejayaan yang berakhir, di mana produk Nokia tidak diinginkan lagi. Strategi pengambilan keputusan berdasarkan POAC. Dalam kasus bangkrutnya perusahaan Nokia, kelompok kami memakai planning dan organizing sebagai analisis POC-nya. Yang pertama adalah planning. Planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi, atau proses di mana manajer memutuskan tujuan, menetapkan aksi untuk mencapai tujuan, mengalokasikan tanggung jawab untuk menjalankan strategi kepada orang tertentu, dan mengukur keberhasilan dengan membandingkan tujuan. Nah, planning yang harus dilakukan yaitu 1. Melihat perkembangan gaya hidup masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu agar dapat berinovasi. Melakukan riset kepada merek lain yang produknya lebih unggul daripada Nokia. Menyeimbangkan perkembangan software dan hardware. Yang kedua, organizing. Organizing adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perancangan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Organizing yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan pada kekurangan dan kesalahan sebelumnya agar Nokia terus berkembang, serta mengembangkan fasilitas yang lebih baik seperti Android, Windows, atau iOS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.